Video berikut merupakan video kelompok tugas akhir mata kuliah Network System Administrator yang beranggotakan Vigo Okta Saputra, BP 20 10 11 52 6302 69, Ferdi Sanusi, BP 19 10 11 52 6302 07, dan saya sendiri Rizky Harimukti, BP 20 10 11 52 6300 72. Di mana dalam video kali ini saya dan kedua teman saya akan menjelaskan bagaimana cara mensimulasikan web server, email server, dan gateway menggunakan paket tracer sebagai simulator. Sebelum memulai simulasinya, saya akan menjelaskan apa itu DHCP, DNS, dan IP address. Apa itu DHCP? DHCP kepanjangan dari Dynamic Host Configuration Protocol adalah protokol yang dipakai untuk memudahkan penyebaran alamat IP atau Internet Protocol secara otomatis ke perangkat lainnya. Tanpanya, konfigurasi harus dilakukan secara manual pada setiap komputer supaya mendapatkan alamat IP yang berbeda. Hal ini tentu akan merepotkan dan menghabiskan banyak waktu, terlebih jika konfigurasi dilakukan pada jaringan besar. Nah, dengan menggunakan DHCP, alamat IP dibagikan ke banyak perangkat dalam satu waktu secara otomatis. Itulah mengapa perangkat ini banyak diterapkan pada jaringan skala kecil maupun besar. Kedua, apa itu DNS? Singkatnya, DNS adalah sebuah sistem yang mengubah URL website ke dalam bentuk IP address. Dengan DNS, kita tidak perlu mengetikkan IP address ketika ingin mengunjungi sebuah website. IP address atau alamat IP sendiri adalah barisan angka pada sebuah perangkat yang memungkinkan perangkat terhubung dengan internet, sehingga kita dapat mengakses halaman web, email, dan lainnya. Selanjutnya akan kita coba membuat simulasi web server yang akan dijelaskan oleh Vigo Okta Saputra. Simulasi mail server akan dijelaskan oleh Ferdi Sanusi, dan simulasi gateway akan dijelaskan oleh saya sendiri, Rizky Harimukti. Perkenalkan, nama saya Vigo Okta Saputra. Saya akan menjelaskan bagian dari web server. Langkah pertama, kita membutuhkan dua buah server. Dan satu buah switch dan dua buah PC. Terus kita akan mengganti nama server 6 menjadi DHCP dan server 7 menjadi DNS. Kemudian hubungkan semua fast internet perangkat menggunakan kabel stretch. Kemudian langkah berikutnya, yang pertama kita akan konfigurasi server DHCP. Selanjutnya memberikan IP address dengan cara masukkan ke menu desktop pada server DHCP dan pilih IP configuration. Set IP address adalah 192.168.1.1. Lalu subnet mask adalah 255.255.255.0. Langkah berikutnya, konfigurasi server DNS dan set IP address menjadi 192.168.1.2 dan subnet mask adalah 255.255.255.0. Kembali ke server DHCP, masuk ke menu Service dan klik DHCP dan set DNS server menjadi 192.168.1.2. Dan start IP address kita mulai dari angka 20, kemudian kita save. Kembali lagi ke server DNS, masuk ke menu Service dan klik DNS, kemudian DNS Service kita hidupkan. Pada bagian resource record, isi dengan nama domain yang kita inginkan, misalnya www.sarjana.com dengan alamat IP server DNS. Langkah selanjutnya, konfigurasi PC client dengan cara klik PC dengan masukkan nama desktop, menu desktop, dan klik IP configuration. Kemudian klik pada pilihan DHCP.
Selanjutnya searching nama domain yang telah dibuat pada komputer klien dengan cara klik PC kemudian menu desktop. Kita pilih web server, web browser, masukkan nama domain dan yang domain yang tadi yang www.sarjana.com dan klik go. Dah, itu saja bagian dari web server. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Freddy Semusi. Nomor WP 19101152630207. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan langkah-langkah membuat email server. Nah, untuk langkah pertama dalam membuat email server adalah pertama-tama kita membuat satu buah server dan lalu satu buah suite dan dua buah PC, atau mungkin juga kawan-kawan nantinya bisa membuat PC-nya lebih dari 2. Lalu ubah nama PC-nya menjadi PC 3, PC 4. Nah, serta server menjadi email server. Nah, untuk langkah selanjutnya, hubungkan semua perangkat menggunakan kabel strike. Setelah itu, lanjutkan konfigurasi IP-nya pada email server. Lalu klik server email di menu desktop, klik IP configuration. Nah, setelah itu set IP-nya menjadi 172.16.1.0.1. Nah, lalu masuk ke menu service dan klik DHCP, lalu hidupkan DHCP-nya dan lalu setting IP DNS server menjadi 172.16.10.1. Start IP address menjadi 30, kemudian save. Nah, untuk langkah berikutnya membuat nama domain yang akan digunakan untuk domain email. Masih di menu service, klik DNS, lalu hidupkan DNS-nya dan masukkan nama domain mahasiswa.com, lalu set IP address menjadi 172.16.1.0 dan .1. Lah, kemudian add. Nah, untuk selanjutnya klik email dan masukkan nama domain mahasiswa.com, klik set. Setelah itu tambahkan nama user dengan setting password. Yang pertama yaitu user 1 passwordnya 1, user 2 passwordnya 1 juga. Nah, user 3 passwordnya tetap juga 1. Nah, untuk user 4 masih sama, yaitu passwordnya 1. Nah, berikut settingan IP configuration PC pada klien ubah menjadi DHCP. Nah, lanjut konfigurasi email pada PC klien, atau lalu PC klien klik PC 3 di menu desktop, klik email di bagian user information atau your name is user satunya pada alamat email user1@mahasiswa.com. Nah, di bagian server information, incoming mail server dan outgoing mail server isi dengan nama domain mahasiswa.com. Dan login information username isi dengan user 1 dan passwordnya 1. Lanjut, klik PC 4 di menu desktop, klik email di bagian user information. Nah, pada username-nya kita isi user 2 dengan alamat emailnya user2@mahasiswa.com. Nah, di bagian server information, incoming mail server dan outgoing mail servernya diisi dengan nama domainnya yaitu mahasiswa.com. Dan login information username isi dengan user 2 dan passwordnya 1. Nah, untuk langkah selanjutnya akan kita coba mengirim email dari PC 4 ke PC 3. Klik compose, isi alamat email yang akan dituju dan diketikkan subjek. Nah, berikutnya klik sendiri atau setelah kawan-kawan mau mengirim apa nantinya kepada PC 3. Nah, setelah terkirim nantinya lalu kawan-kawan akan klik PC 3 di bagian menu desktop, pilih email dan klik receive. Nah, untuk membalas email dari PC 3 nantinya setelah terkonek,
kawan-kawan bisa klik replay. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Remuti, BP 20101152630072. Di sini saya akan melanjutkan simulasi gateway menghubungkan web server dengan email server. Langkah pertama dalam menghubungkan web server dengan email server adalah siapkan satu buah router 2901, kemudian hubungkan switch server web ke router menggunakan kabel strike. Jika slot Ethernet tidak ada, maka bisa kita tambahkan dengan cara klik pada switch, kemudian pilih physical dan nonaktifkan switch, kemudian pilih PT switch NM1CFE, drag and drop pada bagian switch yang masih kosong, dan kemudian hidupkan kembali switch. Hubungkan server web dengan GB Ethernet 00 pada router dan server email dengan GB Ethernet 01 menggunakan kabel strike. Atur IP address GB Ethernet 00 dan GB Ethernet 01 pada router dengan cara klik router, pilih config, kemudian klik pada GB Ethernet 00. Hidupkan port status dan set IP address dengan 192.168.1.254 serta subnet mask 255.255.255.0. Selanjutnya klik pada GB Ethernet 01, hidupkan port status dan set IP address dengan 172.168.1.254, subnet mask 255.255.0 dan 0, kemudian close. Langkah selanjutnya set IP address. Set IP address GB Ethernet 00 ke web server dengan cara klik pada server DHCP, masuk pada menu service, klik DHCP dan set default gateway dengan 192.168.1.254, kemudian save. Selanjutnya klik pada server DNS, klik desktop dan pilih IP configuration. Set default gateway dengan 192.168.1.254. Dikarenakan PC klien menggunakan pengaturan DHCP, maka IP default gateway secara otomatis akan didistribusikan kepada setiap klien yang terhubung dengan jaringan komputer. Selanjutnya set IP address GB Ethernet 01 ke email server dengan cara klik pada server email, masuk pada menu service, klik DHCP dan set default gateway dengan 172.168.1.254, kemudian save. Pilih menu desktop dan pilih IP configuration, set default gateway dengan 172.168.10.254. Langkah berikutnya yaitu menguji koneksi PC klien pada web server dengan PC klien pada email server menggunakan CMD dengan cara klik pada PC 1, klik desktop dan pilih CMD, kemudian ketik ping 172.168.1.10 dan 30. Langkah selanjutnya yaitu memberikan nama domain email pada web server. Klik pada server DNS, pilih bagian service dan klik DNS, kemudian set nama domain email menjadi mahasiswa.com dan alamat IP 172.168.10 dan 1, kemudian add. Langkah selanjutnya yaitu konfigurasi email pada PC web server. Klik PC 1 di bagian menu desktop, pilih email. Untuk user information kita bisa beri nama dengan user 3 dan alamat email user3@mahasiswa.com. Untuk server information menggunakan nama domain dari server DNS tadi, yaitu mahasiswa.com. Untuk login information, username kita beri user 3 dan passwordnya 1, kemudian save, klik compose dan isi nama penerima yaitu user1@mahasiswa.com. User1@mahasiswa.com adalah PC 3. Cek email pada PC 3 dengan cara klik PC 3 di bagian menu desktop, pilih email, kemudian pilih receive, maka akan muncul email dari PC 1. Langkah selanjutnya yaitu menambahkan nama domain dari web server ke server email agar bisa diakses oleh klien dari email server. Untuk menambahkan nama domain bisa kita lakukan dengan cara
klik server email, kemudian bagian menu service klik DNS, set nama domain yaitu www.sarjana.com dan IP address 192.168.1.2. Untuk pengujian nama domain web server bisa kita lakukan dengan cara klik pada PC 3 di bagian menu desktop, klik web browser dan search nama domain www.sarjana.com, serta lakukan juga di PC klien lainnya. Mungkin sekian video tutorial saya kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.